Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh pirsawan di muka bumi Nusantara yang tercinta ini. Pagi yang indah ini, tanggal 29 Maret 2014, hari Jumat, saya bersedia untuk menyampaikan sebuah cerita peninggalan leluhur Toraja yang sangat bermakna bagi kehidupan kita semua, suku bangsa Indonesia, dan teristimewa untuk kehidupan generasi muda putra-putri Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kami dari suku Toraja, etnis Toraja, orang Toraja yang dilahirkan di daerah Tanah Toraja dan Toraja Utara, yang diberi gelar Lilina Lepongan Bulan Tanah Matahari Alu. Artinya daerah yang seperti bulan purnama yang melambangkan kesucian, kejelasan, dan Tanah Matahari Alu artinya tempat terbitnya matahari dan disinari matahari dari pagi hingga ke petang. Bapak, Ibu, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah cerita asal usul dari kelahiran tenun tradisional Sa'dan Toraja. Saya katakan Sa'dan oleh karena tenun ini hanya dapat diciptakan dan dipresentasikan oleh putri-putri, wanita-wanita dan perempuan-perempuan dari Toraja Sa'dan yang hidup, lahir dan berdomisili 12 km sebelah utara Kota Rantepao. Tenun ini kami klaim saat ini dan dari dulu oleh karena memang leluhur kami yang menciptakan itu, dan sampai generasi sekarang kami tetap lanjutkan dan lestarikan. Bapak, Ibu, saudara yang saya hormati, cerita leluhur yang diturunkan secara turun-temurun beberapa ratus tahun yang lalu sampai hari ini, dan mungkin sampai dunia berakhir. Begini ceritanya. Pada suatu waktu ada seorang pria yang tampan, gagah, dan kekar badannya, tetapi masih layang atau belum berkeluarga. Namanya Tato Darra. Dia memiliki beberapa ekor kerbau dan digembalakan oleh beberapa budaknya. Tempo dulu hamba sahaya masih ada karena dunia masih terbelakang, belum ada modernisasi, sehingga masih ada istilah hamba sahaya, dan kerbau-kerbau ini digembalakan oleh 1-2 orang, dan Samara ini hanya sebagai pemilik dan pengawas dari kerbau-kerbau tersebut.
Kerbau ini dikandangkan dekat dengan rumah Samara yang masih sangat sederhana, dikelilingi oleh hutan-hutan yang lebat, pohon-pohon yang tinggi, dan pohon ini ada kemungkinan sudah juga beratus tahun karena itu ditanam oleh leluhur Samara, sehingga pohon itu dililit oleh beberapa batang pohon rotan. Rotan ini tumbuh subur melilit pohon tersebut, dan pada suatu waktu kerbau dari Samara yang digembalakan hamba-hambanya itu dapat diperas susunya. Pagi-pagi sebelum kerbau dilepas ke lapangan hijau mencari rumput, tetapi tetap diawasi, susu-susu kerbau ini diperas dan dimasukkan di dalam potongan-potongan betung bambu yang agak besar, yang bisa berisi 2 atau 3 liter, dan dipakai dilobangi di atasnya dengan tali dan mudah digantung. Jadi setiap pagi kerbau itu diperas dan diambil susunya, susu kerbau, karena tempo dulu susu kerbau itu pengganti nasi yang bisa dicampur dengan ubi kayu, ubi jalar, dan jenis-jenis ubi yang lain yang tumbuh di daerah Sa'dan, namanya bite, upe, ui, samonggo, banyak sekali jenis. Direbus, kemudian dicampur dengan susu dan sangat lezat. Dan saya kira itu sangat tinggi gizinya. Demikianlah cerita. Setiap pagi kerbau diperas, diambil susunya, dan disimpan, digantung di kandang kerbau itu sendiri. Kemudian kerbaunya dihalau keluar untuk diberi rumput atau mencari rumput. Pada suatu waktu, setiap sore, apabila gembala pulang dan mencek bambu tadi yang disebut suke patung, sangat termangu-mangu dan heran karena tempat itu atau bambu itu sudah tidak berisi lagi susu. Susu habis, tetapi tidak tahu siapa yang meminumnya atau mengambilnya karena tempatnya tetap tergantung utuh. Satu kali waktu, si gembala ini sudah merasa takut dan melaporkan kepada Samara, pemilik kerbau, bahwa susu setiap sore tidak ada lagi di dalam bambu. Tidak tahu siapa yang meminum atau yang mengambilnya. Berinisiatiflah Samara dengan penggembalanya. Lalu mereka membuat satu kompromi dan mereka mengintip siapa gerangan yang mengambil atau senantiasa dan selalu meminum susu itu tanpa meminta izin. Tiba-tiba pohon besar yang dililit rotan, pohon rotan tadi yang berdekatan dengan rumah dari Samara dan kandang kerbau itu berbunyi gemercik seperti air yang keluar dari sungai. Maka diintiplah apa gerangan yang terjadi, dan ternyata
bahwa yang turun melalui rotan itu, pohon rotan itu, batang-batang rotan itu adalah seorang wanita yang cantik. Wanita ini cantik, molek, dan mempunyai juga rambut yang panjang, hitam, dan sangat halus. Tiba-tiba saja Samara dengan gerakan refleks tidak sadar lalu menangkap dan memeluk wanita itu dengan erat-erat. Waktu saat dipeluk, terlintas dalam pikiran Samara dan dia katakan, inilah wanita yang pasti setiap pagi, siang, dan sore hari datang meminum susu kerbau yang disimpan di kandang kerbau tadi. Maka Samara dengan penuh kelembutan dan kehalusan sebagai seorang pemuda yang tentunya mendapatkan wanita cantik, pasti hatinya sudah mendayu-dayu untuk memiliki wanita itu, perempuan itu, dan dibawalah ke rumahnya dan mereka berbicara dua insan. Dan Samara menanyakan apakah dia yang sering datang meminum susu kerbau yang diperas. Dengan sportif wanita itu mengaku bahwa dialah yang meminum susu yang disimpan, yang digantung di kandang kerbau tadi. Samara tertawa lepas dan dia katakan, tidak apa-apa, tetapi hari ini saya ingin juga menyatakan cinta kasih saya kepada Tuan Putri karena dia sangat cantik dan Samara terpikat untuk memperistri perempuan itu. Perempuan itu mengatakan, ya saya turun dari kayangan diperintahkan oleh Sang Pencipta, tetapi untuk memasuki satu ikatan perkawinan ada syarat, dan syarat itu sangat ketat, tidak boleh dipermainkan oleh karena ada sanksinya, dan sanksi itu juga cukup berat dan tidak boleh dipermainkan. Samara menanyakan, sudah tidak sabar, terlalu penasaran sehingga menanyakan, boleh apa yang you syaratkan, apa yang wanita itu, perempuan itu, Tuan Putri itu syaratkan, Samara akan terima dengan baik dan dengan tulus. Ada dua persyaratan yang diberikan. Yang pertama, diminta bahwa kalau Samara menjadi suaminya, dia tidak boleh memarahi istrinya, tidak boleh memarahi putri itu. Satu. Yang kedua, dia tidak boleh memukul dengan benda-benda yang dipergunakan di dalam rumah tangga, termasuk ada salah satu benda yang digunakan untuk menenun yang namanya balida, terbuat dari pohon ijuk, pohon tuak, batang pohon tuak, tetapi sangat halus, dibikin dengan sangat hati-hati oleh petani yang memang spesialis membuat untuk menenun. Alat itu namanya balida. Itu tidak boleh Samara pakai untuk memukul. Juga dia tidak boleh menendang laka. Laka itu rotan yang dirangkai, yang dianyam halus. Ada ukuran kecil, ukuran besar.
spesial tergantung daripada belanga nasi yang terbuat daripada tanah. Itu kalau diangkat dari dapur yang pakai kayu api, itu sangat panas, jadi harus pakai laka. Jadi alas belanga nasi itu tidak boleh disentuh, apalagi mau ditendang, apalagi mau dibuang oleh Samara bila menjadi suami. Nah, pada saat itu Samara langsung mengatakan siap, akan taat dan akan memenuhi persyaratan itu. Nah, diupacarakan tentunya melalui upacara adat, jadilah perkawinan. Dan menurut cerita leluhur bahwa Samara dan Putri Kayangan ini memiliki seorang anak. Pada waktu sudah punya anak, tentunya seorang ibu waktunya sangat repot, apalagi istri Samara ini mempunyai satu keterampilan khusus yang sangat istimewa, yaitu menenun. Dan konon cerita leluhur kami di Sa'dan turun-temurun bahwa istri Samara lah yang membuat kain-kain tenun yang seperti ini, yang seperti saya pakai sekarang ini, tenun ukir. Ada beberapa jenis tenun, tenun paruki, tenun pamiring, tenun paramba, dan tenun lalong. Ada 4 jenis yang diukir, yang model kain yang strap-strap ya, tetapi tidak luntur. 300-400 tahun yang lalu ditenun dari pohon, dari daun pohon nenas, daun nenas, istilahnya tenun pondan. Kemudian bertahun-tahun kemudian dengan pergeseran zaman dibuat lagi katun dari benang katun, dan hari ini telah dibuat dari benang Cina dalam gelendong-gelendong besar, tidak luntur, halus, dan sangat indah. Dibuat, bisa diukir sesuai ukiran Toraja, seperti Pak Paruki, Pak Sekon Kandaure, Pak Tedong-Tedong, Pak Erong-Erong, banyak sekali. Bisa juga diciptakan seperti rumah Toraja dan lumbung Toraja, juga kerbau, gambar kerbau, gambar segala macam dapat dicipta. Dan itu putri-putri di Sa'dan bisa meniru, tetapi harus kelahiran dari Sa'dan dan punya cerita bahwa nenek mereka, leluhur mereka memang dari sononya pandai menenun. Ada 1-2 putra juga yang bisa menenun, tetapi ya mungkin karena malu-malu sehingga tidak dapat melanjutkan, dan sekarang dia sudah tua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan di seluruh Nusantara, waktu istri Samara telah melahirkan anak, tentunya repot mengurus anak, repot menenun, sehingga terlambat memasak. Jadi waktu Samara telah kembali bekerja dari ladang, mengawasi, memeriksa kerbaunya, apakah sehat, apakah gembalanya juga tertib menggembalakan, makanan belum siap atau tersedia.
sehingga Samara lupa komitmen yang sudah diciptakan pada waktu berjanji untuk kawin, untuk menikah dengan putri itu. Samara lupa sama sekali, sehingga dia naik pitam dan dia marah, dan dia ambil itu balida, yaitu alat untuk menenun, dia lemparkan kepada istrinya, Tuan Putri dari Kayangan ini. Maka Tuan Putri ini mengatakan, "Oh, engkau telah melupakan janji kita." Dan pada saat itu dia mengatakan, "Sekarang saya harus kembali ke Kayangan, ke alam di mana saya hidup. Kau tinggal bersama anakmu." Ya, saya tadi terlalu teringat. Nama putri itu Samara. Nama suaminya Tato Darra. Ya, saya minta maaf diralat ya. Putri itu bernama Samara dan suaminya namanya Tato Darra. Waktu itu, waktu Samara dipukul oleh Tato Darra, dia langsung katakan, "Sekarang waktunya kita berpisah. Saya akan kembali ke Kayangan, ke alam di mana saya diturunkan. Engkau tinggal dengan anakmu. Sabar." Dan dia mengucapkan terima kasih, dan dia langsung naik kembali ke pohon rotan di mana dia turun. Dan waktu pertengahan melangkah ke pohon rotan, maka datanglah satu pelangi yang cantik, dan Samara melihat sambil memegang anaknya. Oh, istri saya masuk di pelangi. Samara masuk melalui pelangi. Dia jadikan tangga itu naik ke alam Kayangan di mana dia berasal. Jadi sampai sekarang semua wanita-wanita yang hidup di Sa'dan hampir semuanya tahu dan menguasai menenun, asal dia mau, asal ada keinginan hatinya, dia belajar. Dan anehnya bahwa biar dia putri Toraja, orang Toraja, perempuan Toraja, dia belajar pasti dia tidak tahu. Misalnya saya beri contoh saja, orang dari Makale atau orang dari Mengkendek atau orang dari Buntao misalnya belajar tetapi pasti tidak tahu, tidak akan menguasai. Mungkin tahu sedikit tetapi tidak akan menguasai itu tenun, caranya menenun, caranya mengukir, mencipta sampai jadi tenun ukir yang cantik. Hari ini dapat memberi kesejahteraan yang baik bagi perempuan-perempuan Toraja Sa'dan yang suka menenun. Dan kami sebagai putri kelahiran Sa'dan juga, kami akan mempertahankan dan mengklaim itu, bahwa itu adalah milik kami dari Toraja Sa'dan atas nama seluruh orang Toraja. Ya, demikianlah sewaktu Samara sudah menghilang masuk pelangi, maka keadaan dalam rumah tangga suami Samara yang bernama Tato Darra tadi diliputi kedukaan dan sedih yang sangat mendalam karena ditinggalkan seorang diri bersama seorang anak. Karena Samara menyesali perbuatannya, melanggar perjanjiannya dan sumpahnya, komitmennya dengan Samara, Tato Darra ini, dia menyesal dan dia menangis, hanya menangis. Pada saat dia menangis, tiba-tiba
muncul seekor kerbau. Kerbaunya gagah lagi, besar, tetapi pasti itu adalah kerbau dari Dato' Darra sendiri yang dia pelihara sebelum putri kayangan yang bernama Samara ini datang. Anehnya dan ajaibnya cerita leluhur kami di Sa'dan bahwa kerbau itu datang lalu nampak atau dilihat oleh Dato' Darra bersama anaknya, dan tiba-tiba kerbau itu terpotong sendiri lehernya, darahnya mengalir ke tanah, dan kerbau itu tumbang, kemudian terkupas kulitnya, dan dagingnya otomatis terbagi-bagi. Dan pada saat itu hati Dato' Darra, suami dari Samara ini, terhibur dan merasa stop untuk bersedih, karena dia merasakan bahwa ya dalam kedukaannya dia juga boleh membagi rasa duka itu kepada sesamanya, karena daging kerbaunya tadi dapat dibagi-bagi kepada sesamanya. Jadi demikianlah cerita leluhur dari Toraja Sa'dan, bahwa kain tenun yang sekarang ini kami pakai dan kami boleh jual dan dipakai juga oleh seluruh orang-orang Toraja, baik rambut tuka maupun rambut solo, sesuai kemampuan yang ada. Jadi sudah membantu kesejahteraan perempuan-perempuan Toraja Sa'dan untuk meningkatkan pendapatan per kapitanya, dan yang paling penting bahwa kami dapat melestarikan budaya leluhur kami tidak sia-siakan, dan kami jamin bahwa pasti itu akan dimiliki dan akan dilanjutkan oleh generasi penerus apabila yang sudah tua-tua ini sudah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Saya kira demikian yang saya dapat jelaskan. Dan sekarang di mana leluhur Dato' Darra dengan Samara ada didirikan juga satu tongkonan sudah beratus-ratus tahun yang lalu, namanya Tongkonan Salombe di Andulan. Kerbau yang tadi terpotong sendiri lehernya dan segalanya disimpan tanduknya, dan tanduk itu saya sendiri waktu Kepala Dinas Pariwisata Tanah Toraja tahun 95 sampai 2000, 5 tahun kepala dinas, saya mengunjungi 2 kali dan kita jadikan objek wisata. Tanduk kerbau itu 5 jengkal lebarnya dan panjangnya 5,5 jengkal. Tidak boleh disentuh sembarangan oleh siapapun, tetapi dapat juga disentuh apabila memohon izin dari pemilik tongkonan bagi kepala keluarga yang menjaga tongkonan itu. Dan terakhir, bahwa tenun yang dicipta oleh Putri Samara tadi tidak selesai, tetapi tetap dalam gulungan yang disebut Tanun Sumpu, tidak ada ujungnya. Dan itu juga menjadi bukti otentik di Tongkonan Salombe Andulan, Dusun
atau Lembang sekarang, Desa Andulan. Hampir 100% wanita di Desa Andulan itu bisa menenun. Dan pada tahun 1970 seorang duta Swiss datang menjadi turis di Tanah Toraja, dan kami terima di Desa Palawa, dan salah seorang wanita perempuan yang menenun dari dusun dari Lembang Andulan namanya Poki. Kedua tangannya puntung sejak lahir, hanya sampai di siku, tetapi pintar sekali menenun. Dia pandai sekali memegang semua alat-alat tenun, dan dia ciptakan taflek-taflek meja, sarung bantal, sarung baju, tas-tas, selendang-selendang yang terukir cantik. Jadi itu satu keajaiban di mana kita juga perlu menghayati budaya-budaya kita yang ditinggalkan oleh leluhur, bahwa itu semua adalah berkat dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita tidak boleh sia-siakan. Kita percaya bahwa leluhur kita juga dikasihani Tuhan dan diberikan talenta masing-masing. Ada yang pandai mengukir, ada yang pandai menenun, ada yang pandai membuat rumah toraja, rumah adat. Ya, seperti rumah-rumah adat di provinsi-provinsi lain. Semuanya indah, semuanya cantik dan elok. Dan kita ambil kesimpulan bahwa semua keterampilan itu berasal daripada Yang Maha Pencipta, Tuhan dan Allah Bapa di surga. Saya kira demikian penyampaian saya. Bila ada yang tidak berkenan di hati, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi semua.